Materi yang pertama yaitu pengertian pusat pertanggungjawaban pendapatan. Menurut Hansen, dalam bukunya yang akuntansi manajerial, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem pengukur dari setiap capaian yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban yang ada, sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan setiap fungsi mereka masing-masing sesuai yang ditugaskan. Jadi, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang pencapaiannya diukur berdasarkan pendapatan dan tidak ikut campur dalam pengontrolan biaya serta investasi. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang disebut objektif. Organisasi secara keseluruhan mempunyai goal dan manajer senior menetapkan strategi untuk mencapai goal. Objektif sebagai pusat pertanggungjawab dalam suatu organisasi membantu implementasi strategi. Karena organisasi merupakan sekumpulan pusat pertanggungjawaban, maka apabila setiap pusat pertanggungjawaban mencapai objektifnya, maka goal organisasi akan tercapai. Pusat pendapatan mempunyai karakteristik yaitu A. Harga pokok yang ditetapkan dari penjualan produk-produk yang dipasarkan bukan merupakan tanggung jawab dari unit pemasaran atau penjual. B. Pesanan atau penjualan aktual diukur dengan menggunakan anggaran atau kuota. C. Yaitu biaya langsung yang ada di dalam unit organisasi dianggap menjadi tanggung jawab dari manajer yang bersangkutan, tetapi tidak harus diukur. Pusat pertanggungjawaban menerima masukan atau input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa dengan menggunakan model kerja, contohnya persediaan dan piutang, peralatan, perlengkapan pabrik, dan aset lainnya. Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mengubah input menjadi output baik dalam bentuk barang atau jasa. Hasil atau output tersebut kemudian diserahkan ke pusat pertanggungjawaban yang lain sebagai input pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, atau pusat pertanggungjawaban melamparnya ke pasar sebagai output organisasi secara keseluruhan. Hubungan antara input dan output. Pada beberapa pusat tanggung jawab, input dan output bersifat timbal balik dan langsung. Contohnya pada departemen produksi, inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Pengendalian difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Pengukuran input dan output. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian besar input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik seperti jam kerja, liter minyak, trim kertas, KWH listrik, dan lain-lain. Pengukuran output tidak semudah seperti pada pengukuran input. Sebagai contoh, penjualan yang dicapai suatu periode adalah output bagi organisasi berorientasi 9 laba, tetapi angka tersebut tidak menunjukkan hasil yang dilakukan selama periode tersebut. Materi selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Konsep input dan output dapat digunakan untuk menjelaskan arti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio antara input dengan output atau jumlah output yang dihasilkan dari setiap unit input yang digunakan. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendeknya atau objectives. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Secara ringkas, suatu pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Baik, materi yang terakhir merupakan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban.
di mana terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yang diklasifikasikan sesuai dengan pengukuran input dan outputnya. Yang pertama adalah pusat pendapatan. Adalah pusat pertanggungjawaban yang outputnya yaitu berupa pendapatan diukur dalam satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya atau biaya. Sebagai contoh yaitu pemasaran yang tidak dibebani dengan harga pokok produk yang dijual. Yang kedua adalah pusat biaya atau pusat beban. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter tetapi outputnya tidak. Di dalam pusat biaya sendiri terdapat 2 macam, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Contoh dari pusat biaya teknik yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku. Kemudian yang biaya kebijakan adalah biaya yang tidak dapat ditentukan secara pasti karena dikaitkan dengan kebijakan manajemen. Yang ketiga merupakan pusat laba, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan investasi. Misalnya, ada pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Yang keempat yaitu pusat investasi, di mana mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol pendapatan, biaya, dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban karena manajernya bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya dan penggunaan modal atau investasi ke dalam subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi pusat investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan serta pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.